Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Teman-teman, mari kita tetap semangat belajar bahasa Arab. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Nahwu Wadih. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang an-nakiratu wal ma'rifatu. Mengetahui tentang nakirah dan ma'rifat atau isim nakirah dan isim ma'rifat. Mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Al-amsilatu, contoh-contoh. Nomor satu, fid durji kitabun. Di dalam laci itu terdapat sebuah buku. Nomor dua, saqata manzilun fi syari'ina. Sebuah rumah roboh di jalan kita atau di jalan kami. Sa'ala rajulun an walidi. Seorang laki-laki bertanya tentang ayahku. Selanjutnya nomor 4, rakiba sadiqi jawadan. Temanku menunggang seekor kuda. Nomor 5, aqabal mudarrisu tilmizan. Guru itu menghukum seorang siswa. Nomor 6, mazzaqa Muhammadun warokotan. Muhammad merobek kertas, sebuah kertas gitu. Al-bahthu, pembahasan. Ya, kita langsung ke pembahasannya ya. Idza ta'ammalna, kalau kita perhatikan, kullu ismin minal asma'il lati fil jumalis sabiqati, semua isim-isim yang ada pada kalimat di atas, ra'aina anna ba'daha, kita akan melihat bahwa sebagian dari isim-isim itu mislu kitabun wa manzilun wa rajulun wa jawadun wa tilmidun wa waraqatun la yadullu ala syai'in muayyanin ma'rufin lana. Kita mengetahui bahwa kata kitabun, buku, kemudian rumah, laki-laki, kuda, siswa, dan kertas, itu tidak menunjukkan kepada sesuatu tertentu yang sudah kita ketahui sebelumnya. Fakalimatu kitabin, maka kata kitab, misalnya, nafhamu minha, kita memahami darinya, ayu kitabin, la kitaban khoson, kitab apa saja, tidak tertentu pada satu kitab itu. Artinya ini boleh kitab apa saja, bisa kitab fikih, bisa kitab bahasa Arab dan lain sebagainya gitu. Jadi tidak tertentu gitu. Tidak ditentukan itu kitab apa. Wa kadzalika, karena itulah kalimatu manzilin. Begitu juga kata manzil. La tadullu ala manzilin na'rifuhu. Ini tidak menunjukkan bahwa yang roboh itu adalah rumah yang kita ketahui bidzatihi, keberadaannya. Wa kullu ismin min hadan nau, dan semua isim dalam bentuk ini yusamma nakirotan. Dia disebut dengan isim nakiroh. Ya, selanjutnya. Wa ba'dul asma'i fil jumalis sabiqati, dan sebagian isim-isim pada kalimat di atas, mislu ad-durju, seperti kata ad-durju, wa syari'una, dan kata syari'una, wa walidi, dan kata walidi, wa sadiqi, dan kata sadiqi, wal mudarrisu, dan kata mudarris, wa muhammadun, dan kata muhammad, yadullu ala syai'in muayyanin na'rifuhu kullama dzukira amamana wala yakhtalitu fi zihnina bighairihi. Ini semua kata-kata ini, kata-kata laci itu, jalan kami, orang tuaku, temanku, guru itu, kemudian Muhammad. Ini menunjukkan kepada sesuatu yang sudah kita ketahui sebelumnya ketika dia disebutkan di hadapan kita, dan tidak bercampur pikiran kita dengan yang lainnya. Misalnya ketika disebut ad-durju, laci itu, ya maksudnya laci yang disebutkan pada kalimat itu kita sudah tahu gitu. Jadi bukan lemari, bukan yang lain-lain, tapi ad-durju. Seperti itu ya. Kemudian wa kullu ismin min hazihil asma yusamma ma'rifatan, dan setiap isim dari isim-isim ini disebut dengan isim ma'rifat. Itu. Sebelum kita penjelasan lebih lanjut, mari kita lihat kaidahnya ya. Al-qawaidu, kaidah. Kaidah. An-nakiratu ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyanin. Yang namanya isim nakirah itu adalah isim yang menunjukkan benda yang tidak ditentukan atau benda yang tidak tertentu, benda yang belum jelas. Sedangkan ma'rifat itu kebalikannya. Al-ma'rifatu ismun yadullu ala syai'in muayyanin. Ma'rifat itulah isim yang menunjukkan
atas sesuatu yang sudah tertentu. Artinya sudah kita ketahui dalam pikiran kita tentang sesuatu tersebut. Baik. Nah, ini adalah pembahasan tentang isim nakiroh dan isim ma'rifat. Jadi biasanya isim ma'rifat itu ditandai yang pertama dengan adanya alif lam di awalnya. Ya, kalau ada alif lam di awal kata benda atau di awal isim, maka bisa dipastikan itu adalah isim ma'rifat. Seperti kata ad-durju. Nah, ini adalah isim ma'rifat. Di sini karena ada alif lam, sehingga laci yang dimaksudkan itu adalah laci yang sudah tertentu dalam pikiran kita, gitu. Nah, kemudian tanda yang kedua dari isim ma'rifat itu biasanya adalah dia terdiri dari eh, mudhof ilaih, seperti misalnya sodiqi, temanku. Di sini kata sodikun, teman, itu diidopatkan kepada ya. Diidopatkan kepada ya menjadi sodiqi yang artinya temanku. Sehingga khusus maknanya itu adalah teman saya yang saya tentukan dalam pikiran saya gitu. Bukan yang lain-lain gitu. Kemudian eh, biasanya ini ya, susunan idofat apakah itu dengan ya atau bisa juga dengan nun. Misalnya kayak syari'ina. Di sini dia diidopatkan pada domir mutasil yaitu na. Nah, ini juga termasuk isim ma'rifat. Ya, seperti itu. Nah, adapun kalimat-kalimat yang lain, kemudian maaf ya, tambahan lagi untuk isim ma'rifat itu biasanya nama orang, semua nama orang itu tertentu ya, sudah ma'rifat dengan nama orang itu Muhammadun. Maka yang dimaksudkan adalah Muhammad yang ada kita sebutkan itu, bukan yang lainnya, bukan Ahmad, bukan Ihsan, bukan yang lain-lain, tetapi satu orang yang namanya Muhammad yang sudah kita tentukan. Itu. Nah, adapun kalau yang tidak ada empat hal tadi, maka itu biasanya adalah isim nakiroh, isim yang belum jelas ditentukan untuk apa dalam pikiran kita. Seperti misalnya kitabun. Nah, biasanya isim nakiroh itu dia masih di akhirnya itu terdapat tanwin seperti kitabun, baik itu tanwin dhammah maupun fathah seperti jawadan. Nah, ini ada tanwin di akhirnya. Kalau kita masukkan alif lam di sini misalnya al-kitabu, maka dia menjadi ma'rifat. Buku itu artinya kalau kitabun sebuah buku, ya buku apa saja, tidak tertentu dalam pikiran kita. Nah, inilah yang disebut dengan nakiroh dan ma'rifat. Jadi kesimpulannya adalah isim nakiroh itu adalah isim yang belum jelas, belum ditentukan dalam pikiran kita, sedangkan isim ma'rifat itu adalah isim yang sudah kita ketahui sebelumnya dan sudah ditentukan dalam pikiran kita, sehingga ketika disebutkan isim itu, pikiran kita tidak melenceng kepada pemaknaan lain selain yang disebutkan itu. Nah, mudah-mudahan ini penjelasan ma'rifat nakiroh yang singkat ini dapat dipahami. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa mencari pada referensi lain atau mungkin nanti pada pembahasan kitab yang lebih lanjut. Kali ini pembahasannya singkat saja karena ini adalah untuk pemula. Kita tutup demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.